Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pelajar Mustamir. Semoga di tengah kondisi pandemi ini kita masih terus semangat untuk belajar ya. Di video sebelumnya kita membahas tentang apa itu berpikir untuk bisa menjadi juara. Pertanyaannya, kira-kira setelah kita mampu berpikir dan ternyata kita juga mampu untuk menjadi juara, kira-kira cukup tidak? Sebagai seorang pelajar, kita hanya mampu berpikir dan menjadi juara. Di dunia saat ini semakin maju, teknologi juga semakin canggih. Dulu, ketika kita mau bepergian, sarana yang kita gunakan adanya adalah sepeda ontel. Tapi sekarang sudah berganti menjadi sepeda motor. Bahkan ada kendaraan umum yang banyak. Dulu ketika kita mau mengirim kabar kepada saudara kita, sarana yang ada adalah mengirim surat. Saat ini alhamdulillah dengan teknologi yang maju ini kita bisa mengirim kabar atau menanyakan kabar kepada saudara kita cukup dengan smartphone, HP. Dan dulu orang yang mau sekolah ini hanya orang kalangan-kalangan tertentu. Tapi saat ini alhamdulillah ketika kita memiliki niat untuk belajar, semua sarana ada. Kita mudah untuk mencari informasi. Dan alhamdulillah saat ini dunia semakin berkembang dan teknologi semakin maju. Nah, teknologi inilah yang kemudian diciptakan oleh orang-orang yang mampu berpikir dan pintar itu tadi. Tetapi ada satu masalah. Masalah apa? Di dunia yang semakin berkembang ini, teknologi yang semakin canggih ini harusnya mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan yang aman, tentram, damai. Tetapi kalau kita melihat kondisi saat ini, kenapa dengan teknologi yang semakin maju dan canggih ini, bahkan orang yang pintar dan berilmu itu semakin banyak, tetapi dunia ini tidak tentram, banyak penipuan, banyak kejahatan, kemudian banyak korupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Lalu apakah cukup sebagai pelajar kita hanya mampu berpikir saja dan menjadi pintar? Ataukah kita harus melakukan hal lain atau harus memiliki hal lain agar ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki tidak kita gunakan untuk merusak? Coba kita pikir, pejabat-pejabat di negeri, mereka kira-kira orang pintar bukan? Mereka orang pintar. Kalau mereka nggak pintar, nggak mungkin mereka bisa menjadi pejabat. Iya enggak? Tetapi kenapa ketika mereka sudah menjabat, yang mereka itu adalah orang-orang pintar, tapi kenapa kemudian mereka merusak, korupsi? Kita lihat juga ada ilmuwan yang dia itu bisa menciptakan teknologi bom atom. Tapi kemudian teknologi ciptaannya ini digunakan untuk mengebom kota Hiroshima dan kota Nagasaki, yang akhirnya mengakibatkan ribuan orang meninggal. Pintar nggak orang yang bisa menciptakan bom atom ini? Saya yakin pintar. Kalau dia nggak pintar, dia nggak mungkin bisa menciptakan bom atom. Tapi kenapa kemudian hasil ciptaannya dengan kepintarannya tadi itu digunakan untuk merusak? Kira-kira sebagai pelajar cukup nggak kita hanya mampu berpikir dan pintar saja? Ataukah kita harus mampu melebihi dari sekedar berpikir saja? Ya, sebagai seorang pelajar di sekolah itu pintar aja nggak cukup. Kenapa? Kalau kita hanya mencukupkan bisa berpikir dan pintar saja,
bisa jadi kepintaran kita akan kita gunakan untuk merusak juga. Maka kita nggak cukup. Lalu bagaimana? Selain kita berpikir, selain kita mampu berpikir, kita juga harus mampu berakal. Lalu bagaimana berakal itu? Berakal itu adalah menghukumi perbuatan kita, apakah perbuatan ini benar atau salah. Itulah berakal. Jadi berakal itu menghukumi perbuatan kita itu benar atau salah. Setelah kita tadi sudah mampu berpikir, kemudian hasil proses berpikir kita, kemudian kita lakukan tindakan, kemudian disinilah kita menghukumi tindakan kita ini benar atau salah. Contoh seperti ini, kita pergi ke masjid, kemudian sendal kita itu biasa aja, sendal swallow yang udah lama butut lagi. Tapi kemudian di sana kita melihat sendal Eiger. Nah, sendal Eiger itu fakta. Kemudian kita sudah punya informasi sebelumnya di otak, itu sendal Eiger, mahal. Lah kemudian kita ambil tindakan atau tidak di sini? Tindakannya apa? Diambil atau tidak? Kalau diambil berarti kita melakukan tindakan di sinilah. Disinilah kita harus mampu menghukumi, kita harus mampu berakal. Tindakan kita ini benar atau salah. Contoh seperti tadi, ada orang yang bisa menciptakan bom atom. Lah, kemudian bom atom ini digunakan untuk apa? Untuk mengebom atau untuk apa? Lah, ketika digunakan untuk mengebom, lah ini harus dihukumi. Kita harus mampu berakal, menghukumi perbuatan ini. Apakah perbuatan ini benar atau salah? Itulah berakal. Jadi kalau pelajar hanya mampu berpikir saja, orang gila pun juga mampu berpikir. Kita biasanya melihat ya, di jalan itu kan ada orang gila jalan-jalan. Orang gila itu kalau dia melihat sandal, ya dia ambil, kemudian dipakai. Kalau dia melihat makanan, ya dia ambil, kemudian dimakan. Artinya, orang gila itu mampu berpikir, tetapi dia tidak mampu berakal, karena dia tidak bisa menghukumi perbuatan saya ini benar atau salah. Kalau dia mampu berakal, maka dia nggak mungkin mengambil, karena itu bukan miliknya. Tetapi karena dia tidak mampu berakal, maka itu diambil. Karena dia hanya mampu berpikir, tetapi dia tidak mampu berakal. Kalau hanya mampu berpikir saja, anak kecil juga mampu berpikir. Anak kecil itu kalau dia melihat uang di meja, maka dia ambil, dia gunakan untuk beli makanan. Tapi anak kecil itu tidak bisa menghukumi apakah aktivitas mengambil uang ini benar atau salah. Kalau itu milik orang tuanya tanpa minta izin, berarti dia melakukan kesalahan. Artinya anak kecil itu belum mampu berakal. Jadi kalau kita sebagai seorang pelajar, itu sekolah itu pinter aja nggak cukup, mampu berpikir aja nggak cukup. Kita harus mampu berakal. Lah anehnya saat ini ada orang yang dewasa, pendidikannya juga sudah tinggi, sekolahnya juga sekolah tinggi, ilmunya juga banyak, tapi tidak berakal. Kok bisa? Bisa kalau kemudian ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki, itu dia gunakan untuk merusak. Maka orang tersebut tidak bisa disebut berakal. Dia hanya mampu berpikir saja, tapi dia tidak berakal. Pejabat kita yang dia itu orang pintar, tapi ketika dia kemudian menjabat, kemudian dia korupsi, ya itu tidak berakal. Dia hanya mampu berpikir saja. Dia pintar tapi tidak berakal. Kalau kemudian ada pelajar yang dia itu juara kelas, dia itu pinter, tapi kemudian dia itu sering mabuk-mabukan juga, sering tawuran juga, pelajar tersebut juga bukan pelajar yang berakal, tapi dia hanya mampu berpikir. Kenapa?
Kalau dia mampu berakal, maka dia bisa menghukumi perbuatannya ini. Apakah minum minuman keras ini benar atau salah. Jadi orang yang mampu berakal itu yang dia mampu menghukumi perbuatannya ini benar atau salah. Pertanyaannya lagi, lalu apa standar benar dan salah di sini? Kalau benar dan salah di sini kita kembalikan standarnya kepada standar manusia, maka orang yang satu dengan orang yang lain pasti jelas akan berbeda. Jadi standar benar dan salah ini tidak boleh kemudian diserahkan kepada manusia. Karena apa? Akan menjadi tidak jelas. Contoh, orang yang suka mencopet, ketika kita tanya perbuatannya ini benar atau salah, menurut dia benar. Kenapa? Karena dia lakukan itu. Tetapi bagi orang lain itu salah. Itu perbuatan yang salah. Kalau kita tanya kepada teman pelajar kita yang sering nyontek, kalau kita tanya perbuatannya benar atau salah, menurut dia benar. Karena kalau saya tidak melakukan ini, nilai saya jelek. Tapi itu adalah perbuatan yang salah. Maka standar benar dan salah ini tidak boleh kita serahkan kepada manusia. Benar dan salah ini harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita muslim. Karena kita adalah hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Beribadah di situ harus taat aturannya Allah. Termasuk aktivitas belajar kita, aktivitas makan kita, minum, bekerja kita itu adalah aktivitas ibadah. Yang itu harus sesuai dengan aturan Allah, harus sesuai dengan aturan Islam. Jadi standar benar dan salah ini harus kita kembalikan kepada Islam. Standarnya apa? Halal dan haram. Itu adalah standarnya. Bukan perkara ini manfaat atau tidak. Kalau kemudian ada pencuri, itu standarnya mereka itu bukan benar dan salah, tapi manfaat. Semoga sebagai pelajar, ilmu-ilmu kita, pengetahuan kita, berpikir kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk merusak. Apa yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.